Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan lagu pembukaan. Jemaat Allah, marilah, puji syukur 326. Jemaat Allah, marilah, kepada Tuhan sujudlah. Dia pencipta semesta, serta segala isinya. Ke gunung Tuhan naiklah, orang yang tangannya bersih, yang suci murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan
dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat sore. Pada sore hari ini kita ingin mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas penyertaan dan kasih-Nya bagi kita sepanjang hari ini. Sembari pula tetap memohon agar kita dengan penuh kasih dituntunnya di dalam seluruh kehidupan kita, agar dapat menjalani kehidupan kita ini di dalam kasih dan tuntunannya. Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita juga ingin memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap hadirat Tuhan, terlebih bagi saudara kita Ignatius Ciko Wihara, 1 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga bagi Mama Maria Site Nenong, pada hari Selasa 18 Agustus 2020 telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Semoga saudara-saudari kita ini atas perjuangan hidup imannya selama hidup di dunia ini sungguh dapat menikmati kemuliaan Allah dalam kerajaan Allah, dan sekiranya ada kesalahan dan dosa-dosa mereka, Tuhan dapat mengampuninya, membebaskan mereka. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, semoga mereka diberi penghiburan, diberi ketabahan dan juga terlebih keteguhan dalam iman untuk melanjutkan seluruh perjuangan hidup iman mereka, supaya kelak boleh pula masuk dalam kerajaan surga. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita, kita akui dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, Gembala segala gembala, berkenanlah mengutus gembala yang sanggup menuntun umat-Mu seturut teladan Yesus Putra-Mu, yang telah mengorbankan hidupnya demi kesejahteraan dan keselamatan domba-dombanya. Kami bersyukur atas tuntunan dan penggembalaan-Mu bagi kami dalam seluruh kehidupan iman kami. Semoga kami pun mampu menjalani seluruh tugas perutusan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu ya Allah bagi hamba-Mu Ignatius Ciko Wihara, 1 tahun yang lalu telah menghadap hadirat-Mu, dan Mama Maria Site Nenong, 18 Agustus 2020, hari Selasa kemarin, telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga mereka Engkau bebaskan dari segala salah dan dosa-dosanya, Engkau sucikan dan Engkau layak pantaskan masuk dalam kerajaan-Mu. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, mohon perlindungan dan tuntunan kasih-Mu, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka seturut dengan kehendak-Mu dalam kasih
dan mereka boleh kelak juga masuk dalam kerajaan. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami, agar kami mampu mendengarkannya, memahaminya, dan terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami. Di Kau kami puji ya Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh para gembala? Kalian menikmati susunya, kalian memakai bulunya untuk membuat pakaian, kalian menyembelih yang gemuk-gemuk, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kalian gembalakan. Yang lemah tidak kalian kuatkan, yang sakit tidak kalian obati, yang luka tidak kalian balut, yang tersesat tidak kalian bawa pulang, yang hilang tidak kalian cari, melainkan mereka kalian injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, mereka tercerai-berai karena gembalanya tidak ada. Dan mereka menjadi mangsa segala binatang di hutan. Domba-dombaku tercerai-berai dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh negeri domba-dombaku tercerai-berai, tanpa ada seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan. Domba-dombaku menjadi mangsa dan makanan segala binatang di hutan, karena tidak ada yang menggembalakannya. Sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah sabda Tuhan. Aku sendiri akan melawan para gembala dan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga seterusnya tidak lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Refrein, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan.
Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Refren, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Refren, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Refren, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji pikiran dan segala maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara,
Aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kedua kutipan sabda Allah yang cukup panjang yang kita dengarkan pada hari ini tentu saja ingin kembali menegaskan kepada kita bagaimana kita hidup, entah sebagai gembala, entah sebagai domba, entah sebagai pekerja, atau entah sebagai tuan atau majikan. Sangat jelas dalam bacaan Injil hari ini menegaskan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita yang percaya kepada Allah, itu artinya kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Allah seturut apa yang telah kita terima dan kita iyakan, atau dalam bahasa perumpamaan Yesus tadi, sepakat. Dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah yang disampaikan tadi, tuan rumah yang mempunyai kebun anggur mempekerjakan orang dan sepakat dibayar 1 dinar 1 hari. Tetapi bahwa pekerja kebun anggur ini tidak serentak masuk bekerja. Ada yang pagi-pagi benar, ada yang kemudian jam 9, kira-kira jam 9, ada yang jam 12, jam 3, lalu kira-kira masih ada jam 5 sore. Ya, menurut hitung-hitungan pastilah bahwa yang bekerja full time ini akan mendapat upah yang lebih besar ketimbang mereka yang masuk mungkin tinggal bekerja 1 jam saja, seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Tetapi yang pokok yang mesti kita sadari bahwa sudah sepakat bekerja 1 hari 1 dinar. Artinya mau masuk jam sekian, kalau sudah sepakat 1 dinar, itu pun kalau dikehendaki oleh sang tuan pekerjaan itu, ya itu bisa terjadi. 1 hari 1 dinar. Nah, yang menarik yang disampaikan dalam Injil bahwa ketika tiba saatnya untuk memberi upah, justru yang paling terakhir masuk bekerja itulah yang dahulu diberikan upahnya. Dan kita bisa membayangkan memang seperti yang dikisahkan dalam Injil bahwa ketika pekerja terakhir masuk ini diberi 1 dinar, lalu pekerja yang paling pertama masuk itu mulai membayangkan, mulai mengira-ngira di luar dari kesepakatan awal, bahwa kalau yang terakhir itu yang bekerja hanya 1 jam diberikan 1 dinar, bisa dibayangkan kalau dia bekerja 1 hari full itu berarti dari pagi sampai sore itu bisa sampai 12 jam atau hitunglah 10 jam, maka ia sudah mulai membayangkan akan menerima 10 dinar. Tetapi ternyata
ia juga mendapatkan 1 dinar. Secara manusiawi ia memang pantas protes, tetapi tanpa sadar protesnya yang bisa dibenarkan secara manusiawi ternyata juga melanggar apa yang telah disepakati. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kita manusia jatuh dalam suatu tindakan. Karena itulah dikatakan iri hatikah engkau. Karena kita mulai dengan hitung-hitungan manusiawi kita lah yang kemudian kita jatuh di dalam iri hati kepada sesama. Kalau saya begini, dia begitu, dia dapat begitu, saya mesti dapat begini. Nah, lalu ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, lalu kita iri hati, lalu kita merasa disepelekan, atau mungkin lebih dari itu. Nah, tetapi tadi sangat menarik bahwa justru sang tuan atau pemilik kebun anggur itu, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Betul bahwa sang pemilik kebun anggur itu telah keluar dari rumahnya mencari pekerja dan semuanya sepakat 1 dinar sehari. Dan itu yang diberikan. Itu yang ditepati oleh si pemilik kebun anggur. Hanya saja bahwa karena kemudian seringkali kita manusia ingin seturut atau sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh sang pemilik atau sang empunya kebun anggur yang mempekerjakan kita. Maka muncullah yang namanya iri hati. Maka pernyataan sang pemilik kebun anggur itu, iri hatikah engkau karena aku murah hati. Saudara-saudari terkasih, tentu ini menggambarkan bagaimana kerajaan Allah itu. Sang pemilik kerajaan Allah ialah Allah sendiri. Dan kita sebagai anak-anak Allah ingin masuk dalam kerajaan itu. Ingin menjadi anggota-anggota kerajaan Allah. Tetapi untuk masuk dalam kerajaan Allah itu tentu ada kesepakatan-kesepakatan dengan Allah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Nah, kalau itu menjadi standar bagi kita untuk kita laksanakan, maka kita akan masuk dalam kerajaannya. Kita tidak bisa mengkomplain kepada Allah bagaimana ia harus memperlakukan kita, bagaimana ia harus memberkati kita, tidak. Tetapi justru kitalah yang harus menyesuaikan apa yang Allah kehendaki untuk dapat kita terima, untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Dan dalam melaksanakan tugas-tugas itu, tentu saja kita melaksanakannya seturut dengan kehendak Allah tanpa harus iri hati kepada sesama kita, kepada sesama anak-anak Allah. Kita dituntut untuk tetap mensyukurinya dan kita bersama-sama akan masuk dalam kerajaan Allah. Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Semuanya akan sama dalam kerajaan surga kalau semuanya melaksanakan tugas perutusan seturut dengan kehendak Allah. Mari saudara-saudari terkasih, kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Kita nyanyikan lagu persiapan persembahan, Tuntun Aku Tuhan Allah, puji syukur 653. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia,
sumber air hidup, penyembuhan jiwaku. Terpujilah Kau Tuhan Allah semesta. Dan berjalanlah di muka dalam tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Penyayang, panggillah kami mengikuti perjamuan tempat kami dapat bertemu guna mempererat persaudaraan dalam kasih Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami, dan dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi.
Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi hamba-hamba-Mu yang kami intensikan pada perayaan kudus ini, saudara kami Ignatius Ciko Wihara dan Mama Maria Site Nenong, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Amin. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Doa pohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Estachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Yesus Mesias berkarya di kebun anggur-Mu. Semoga Ia sudi mengajar kami bagaimana kami dapat ikut serta berkarya dalam kebun anggur-Mu, serta membuat subur dunia milik-Mu ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi kita, bagi seluruh tugas tanggung jawab dan pelayanan-pelayanan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita tutup dengan lagu Tuhan Kau Gembala Kami, puji syukur 542. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami